Ini harus mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Mengucap syukur artinya saudara percaya bahwa dalam kehidupan saudara Tuhan baik dan semua rencananya baik dan yang terjadi dalam hidupmu baik. Walaupun ada masalah, ada tantangan, persoalan, tapi di balik ucapan syukur ada kekuatan dan ada kemenangan. Amin. Orang yang disertai Tuhan menghadapi masalah pun dia selalu mengucap syukur. Makanya Daud bilang, sekalipun aku lewat lembah kelam, sekalipun aku lewat lembah kelam, aku tidak takut karena aku mengucap syukur. Gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Maka nanti 2026 pasti ada tantangan, ada persoalan, ya, ada pergumulan. Tapi saya mau bilang dari mimbar ini, percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Maka tiap hari kita harus selalu mengucap syukur. Jangan saudara bilang, Pak Pendeta, malam Natal udah ibadah, Natal udah ibadah, nanti malam tahun baru ibadah, tahun baru ibadah. Masih juga ada masalah, Pak. Dari kecil saya udah Kristen loh, Pak. Kok masih punya banyak masalah, Pak? Jangan sesal. Maupun Kristen, saudara dan saya, tiap manusia pasti punya masalah. Yesus aja waktu hidup dalam dunia, hidupnya ada masalah. Ada orang yang benci dengan dia, ada orang yang gak suka, ada orang yang memfitnah dia, ada orang yang membunuh Yesus. Alkitab katakan masalah itu biasa. Bilang sama saya, biasa. Iya, Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Dia setia, dia adil. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan sesat. Jangan bilang, Pak, dari kecil saya udah Kristen loh. Tali pusar saya potong pakai Alkitab. Baik bener loh. Dari kecil saya udah Kristen loh, Pak. Ya, saya aja waktu lahir mama saya bilang bukan haleluya. Salib, gelang, kalung, anting, semua pajangan salib loh, Pak. Di rumah pun saya tidur di atas kayu salib tuh. Tapi kenapa masih punya masalah, punya persoalan? Sekali lagi saya mau bilang, masalah persoalan bukan untuk menghancurkan saudara. Amin. Tapi masalah persoalan untuk membuat Anda makin dekat dengan Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan untuk saudara menerima kemenangan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Ucap syukur. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan, dia akan punya iman yang kuat dalam segala hal. Karena dia percaya adanya penyertaan Tuhan. Dia percaya adanya penyertaan Allah, saudara. Walaupun mungkin menghadapi dunia ini berat. Ya, namanya orang hidup pasti ada aja tantangan, ada aja keperluan. Nah, ini ada aja kebutuhan. Nah, ini ya, saya pernah ketemu seorang ibu ya di LTC dulu, ada di BRS di LTC, saudara. Ya, anaknya ya, dia bawa 4 orang maju ke depan. Ya, Pak Pendeta doain, Pak, saya dan suami, walaupun anak kami banyak, tapi kami percaya, Pak, Tuhan memelihara kami. Walaupun pengeluaran kami besar, kadang-kadang pun kami berpikir apakah bisa hidup sebulan ke depan, tapi kita percaya, Pak, Tuhan akan memelihara karena Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya lihat anaknya cuma 4. Maaf ya, masih banyak yang lebih banyak. Yang 5, yang 6, betul kan? Ya, saya bilang 4 mah gak terlalu banyak. Saya bilang, Bu, kalau 4 sih mohon maaf, gak terlalu banyak. Oh, ini 4 yang saya bawa. Yang di rumah 8, Pak. Berarti 4 tambah 8 berapa? Oh, mungkin waktu dia program saudara, dia sama suaminya ingin seperti murid Yesus, anaknya 12. Ini ke 12. Saya berpikir, ini 4 yang dibawa, yang di rumah 8. Waduh, ya gimana kalau minta uang serentak ya? Mak. Duit. Kalau saya jadi orang tuanya stres, saudara. 12. Tapi saya bilang, ibu kerja apa? Saya ya bantu encing bikin kue. Encing punya usaha kue. Saya tukang kue, Pak. Bantu. Suami bantu teman kontor handphone. Waduh, saya mikir sudah. Ya, berapa ini masukannya? Anak 12. Tapi saya bilang, tiap hari makan, Pak. Sekolah aman, Pak. Wah, ini dia yang namanya 5 roti 2 ikan. Dia makan 5.000 orang. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku
saya bilang, ya Tuhan berkati ibu, ya di dalam Tuhan selalu. Anaknya diajarin iman, saudara. Kenapa? 4 orang anak laki-laki semua botak-botak kepalanya, saudara. Saya bilang, loh ini kenapa botak? Habisnya kalau ke salon gak ada uang, Pak. Jadi potong rambutnya ketika tumbuh langsung cukur, Pak. Tumbuh langsung cukur. Saya pendeta serba salah. Mau lucu, ketawa, kesian. Tapi kalau nggak ketawa, lucu, saudara. Iya, mana yang satu saya kasih minyak, om. Lagi minyaknya om. Lagi om. Licin loh. Tapi saya mau bilang, iman saudara tidak akan siap. Orang ini rajin ibadah saudara. Ya, nggak lama, beberapa tahun kemudian, 2 tahun kalau saya nggak salah, saya ketemu lagi, bukan 4, 12 anak di bawah. Ya, saya bilang loh, udah 12 nih. Biasa pakai hemat, sekarang pakai komplit. Iya Pak, kalau waktu itu memang susah, masih berjuang. Jadi anak mungkin ya kita bawa seminggu 4 anak ke gereja. Minggu depannya lagi 4 anak. Karena memang kalau dulu Pak 12 anak, kalau naik angkot 12 tambah saya dan suami 14. Itu bukan naik angkot, charter angkot namanya. Iya saudara, benar juga ya kan? Iya juga ya. Iya, tapi sekarang puji Tuhan Pak, saya udah punya berkat lebih. Si Encim udah pensiun, saya dikasih resep langganan, bahkan dikasih modal. Saya sekarang pengusaha kue Pak. Suami saya udah bantu saya. Kita bisa cicil mobil, ya mobil Grand Max Pak. Jadi bisa ke gereja, anak 12 masuk, tepung terigu masuk, kue masuk, semua masuk Pak. Pokoknya masih muat Pak, datang ke gereja. Dan luar biasa saudara. Iya, dia jadi pengusaha kue, tidak perlu rekrut karyawan. 12 anak langsung jadi karyawan tetap. Langsung jadi karyawan tetap. Oh, kalau ada yang berusaha minta naik gaji, dicoret dari kakak. Saya mau bilang sama saudara pagi ini, jangan takut, jangan khawatir, harus punya iman yang kuat. Kalau Anda dan saya percaya Dia Immanuel, kita bukan hanya bersyukur, tapi kita jalani hidup kita dengan percaya penuh. Karena setiap iman kita tidak akan sia-sia. Yang ketiga, orang ini akan setia kepada Yesus, kepada Tuhan, apapun yang mencari keadaannya. Mengiringmu seumur hidup, amin. Masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Terus harapanku hanya amin. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Yang percaya katakan amin. Next slide Pak berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Meskipun kita tidak melihat Allah secara fisik setiap hari dengan mata kita, namun Tuhan ingin kita mempercayai kehadirannya sebagai Allah yang menyertai kita setiap hari. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya, jangan saudara menuntut, Pak, saya pengennya lihat langsung Tuhan, Pak. Oh Tuhan ada di rumah saya, lagi duduk di sofa nonton RCTI. Alkitab bilang apa waktu Paulus menyatakan imannya kepada orang-orang? Dia bilang apa? Sebab hidupku bukan karena melihat, tapi hidupku karena diadopsi perkataan Yesus kepada Thomas. Yesus pernah bilang kepada Thomas, Thomas, karena kau melihat aku, kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang mau berbahagia boleh angkat tangannya. Siapa yang mau berbahagia kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan ada untuk Anda. Yang percaya katakan amin. Iya, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Natal
kita bersyukur karena Tuhan menyatakan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang tidak tinggalkan Anda dan saya. Next slide Pak, berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah dan bahwa Allah memberi apa? Kepada orang yang sungguh-sungguh. Bilang sama saya, Allah ada. Lebih keras, Allah ada. Ini harus jadi prinsip dalam hidup saudara. Amin. Masuk 2026, ketika mungkin saudara dengar, Pak, Bu, ada masalah baru, engkau harus bilang, Allah ada. Iya, Bu, Pak, ada keperluan baru, Allah ada. Pak, cicilan ini jatuh tempo, Allah ada. Jangan takut, jangan khawatir, Dia tidak tinggalkan Anda dan saya. Next slide Pak, berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Allah ingin kita mempercayai penyertaannya, agar yang pertama, hidup Anda dan saya tidak menjadi orang yang hidupnya dalam keputusasaan dan getah. Yes. Ayatnya Pak boleh tampilkan. Yuk, perhatikan ulangan 31 ayat 8. Baca sama-sama. Semangat. 2, 3. Ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan apa? Jangan takut dan jangan patah hati. Patah hati itu artinya saudara, yaitu putus asa. Bukan patah hati Pak, kemarin baru diputusin Pak. Jadi aku patah hati Pak. Itu beda pada hatinya saudara, lebay. Iya. Ini bicara putus asa saudara. Makanya Alkitab mau bilang sama saudara hari ini, dia sendiri. Bilang sama saya, dia sendiri. Nggak diwakilkan saudara. Dia nggak suruh malaikatnya. Ya saudara, untuk Immanuel di dalam Anda. Ya, dia nggak suruh pribadi yang lain atau makhluk yang lain yang diam di dalam Anda. Rohnya sendiri yang ada di dalam Anda dan saya. Yang bangga katakan amin. Bilang sama saya, di dalamku ada rohnya Tuhan. Kita bilang Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karenanya jangan takut dan jangan patah hati, jangan putus asa. Dia bilang sama saya, semangat. Lebih keras dong, semangat. Bilang kanan kiri, semangat bilang. Benar. Ulang aja yuk. Alkitab bilang Anda dan saya harus punya semangat di dalam Tuhan, amin. Ya, jangan takut, jangan putus asa, saudara. Hari-hari ini iblis berusaha membuat banyak orang putus asa dan menyerah. Makanya jangan heran saudara, maaf ya, banyak orang Kristen putus asa, banyak orang Kristen menjadi stres, menjadi depresi, patah hati, patah semangat, putus asa. Padahal Alkitab bilang apa? Alkitab bilang orang yang patah semangatnya tidak ada yang bisa menolongnya. Ya, kalau orang udah patah hatinya, udah putus asa, siapa yang bisa tolong? Tuhan pun mohon maaf saudara tidak bisa menolong karena Tuhan bergerak berdasarkan iman percaya. Makanya Yesus pernah bilang sesuai imanmu terjadilah saudara. Banyak orang Kristen hari-hari ini kesian. Ya kenapa? Karena mohon maaf dia tidak menyadari di dalam hidupnya ada Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Allah. Dia Immanuel. Dia tidak menyadari. Padahal Alkitab bilang aku sendiri yang akan menyertai kamu. Makanya jangan heran ada banyak orang Kristen yang hari ini depresi. Saya salah satu pendeta yang sering keluar masuk rumah sakit jiwa saudara. Pelayanan, bukan jadi pasien. Jangan begitu tatapan saudara. Salah sangka, oh pasien ternyata ya pelayanan saudara. Iya, yang kemarin terakhir itu ya saya datang saudara, ada anak muda namanya Lukas. Iya, Lukas saudara, saya Markus. Masih satu geng. Iya, Lukas stres karena bisnisnya hancur, belum nikah, masih muda. Kakaknya yang undang saya, Lukas. Saya bilang, aduh kasihan banget namanya Lukas, tapi stres. Dia saya bilang sama dokter di situ, Pak dokter, saya Lukas di sini ada. Oh di dalam ada Yohanes Pak. Yohanes ada juga ada Pak. Matius ada, Matius belum masuk. Ya, ada ibu-ibu tuh Pak di pojok tuh Pak, kadang dia nangis ketawa, namanya Maria Pak. Maria ada juga di sini Pak. Ada Maria, kemarin Petrus baru keluar. Ada
Ada 3 orang stres, saudara. Ya, 3-tiganya udah dinyatakan sembuh sebenarnya. Tapi ada tes terakhir. Tes terakhirnya kolam renang kosong, disuruh lompat. Yang pertama dia lompat, jeduk, ternyata belum waras, saudara. Balik lagi masuk kamar. Yang kedua dia lompat juga, jeduk, belum waras, masuk lagi kamar. Yang ketiga nggak mau lompat, didorong-dorong sama dokter, lompat, enggak. Enak aja ngomongin saya, enggak. Wah, berarti udah sembuh, siap-siap pulang. Kenapa kamu nggak mau lompat? Airnya dingin, Pak. Ternyata belum sembuh juga. Canda, saudara, ya kan? Natal mau suka cita aja, amin. Ini daripada saya kasih saudara bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara pulang tambah stres. Hari ini saya mau bilang sama saudara, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai Anda dan saya, agar Anda dan saya percaya dan tidak menjadi orang yang putus asa. Saudara, jangan mau dimakan sama iblis. Iblis selalu bisikin saudara dengan kata-kata yang menjatuhkan. Wah, gak ada jalan keluar. Wah, mampus lo. Kemarin memang menang lo di masalah yang lalu. Masalah ini lebih gede. Tuhan gak bisa tolong kamu. Wah, ini perkataan iblis. Saudara harus counter dengan bilang, Tuhanku besar. Amin. Tuhanku mampu. Tuhanku dahsyat. Tuhanku berkuasa. Daud bisa melawan dan mengalahkan Goliat. Bagaimana kamusnya? Tidak ada di kamus, saudara. Secara logika, Daud pasti kalah. Tapi Alkitab menyatakan dia menang telak. Saya mau bilang sama saudara hari ini, Anda dan saya jangan takut. Sebesar apapun masalah saudara, jangan putus asa, jangan patah semangat, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Bukan hanya besar, dia ada bersama dengan saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya apa? Tuhan menyertai kita agar hidup kita penuh apa? Penuh kemenangan. Bilang sama saya, penuh. Lebih keras bilang penuh. Bukan 1-2 kemenangan yang Tuhan kasih. Ya, jangan saudara pikir, Pak, hari tahun lalu saya punya masalah 4-5, tapi Tuhan cuma tolong 2, Pak. Ya udah nggak apa-apa lah. Oh, itu belum waktunya. Kalau sudah waktunya, semua masalahmu pasti akan menerima jalan keluar dan kemenangan. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Perhatikan baik-baik. Yesaya 41 ayat 10. Yuk, 2, 3. Ya, janganlah sebab aku ini, aku